Baik, selamat siang menjelang sore ya rekan-rekan media sekalian. Bahwa hari ini kami dari kuasa hukum Dr. Reza Gladys dan Dr. Autobah Mufid berdasarkan relas panggilan hari ini menghadiri persidangan pertama ya terkait gugatan perbuatan melawan hukum ya yang diajukan oleh penggugat Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Ya, dalam hal ini kami perlu sampaikan bahwa persidangan hari ini hanya sebatas untuk memeriksa berkas ya para pihak. Ya, dan kami mewakili dari tergugat 1 dan tergugat 2. Dan kemudian hari ini dibatalkan, bukan ditunda ya maksudnya, untuk kemudian 2 minggu ke depan seperti itu. Terkait gugatan Wan Prestasi sudah selesai ya. Ya, sekarang kita masuk episode tentang perbuatan melawan hukum on rahmatik death. Ya, jadi di dalam hal ini kami mencoba untuk berretorika, berdialektika dan berlogika tentang frasa hukum perbuatan melawan hukum. Pertama yang perlu kami sampaikan adalah klien kami itu melakukan perbuatan hukum. Ya, saya ulangi. Dr. Reza Gladys melakukan perbuatan hukum sebagaimana pasal 108 KUHP. Ya. Dia melaporkan, menyampaikan bahwa dirinya sebagai korban terkait dugaan tindak pidana pemerasan. Dan kemudian ketika berbicara tentang perbuatan melawan hukum on rahmatik death, berarti ada seseorang ya melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian. Nah, kalau kemudian klien kami ketika melaksanakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal 108 KUHP, saya masih bingung di manakah letak kesalahan klien kami sehingga dikatakan dia melakukan perbuatan melawan hukum sementara dia sudah membuat perbuatan hukum sebagaimana pasal 108 KUHP. Seharusnya penggugat menguji dulu ke Mahkamah Konstitusi terkait pasal 108. Baru kemudian melakukan gugatan. Ya, saya pikir itu dulu konstruksinya tentang perbuatan melawan hukum dan perbuatan hukum terkait dialektikanya. Nah, kalau terkait retorika dan logikanya kami serahkan kepada aki-aki lagi para senior-senior saya. Bang, berarti abang mempertanyakan juga dong dari mana bisa pihak Nikita Mirzani menggugat Reza Gladys terkait perbuatan melawan hukum. Sedangkan tadi abang bilang dia sudah melakukan semua konstruksi hukum secara baik dan benar gitu. Baik, mungkin saya coba tanggapin. Ini memang kami juga tertawa melihat gugatan ini. Ini kami katakan bahwa ini komedi jilid 3 dengan judul adalah perbuatan melawan hukum. Jilid pertama menyangkut masalah Wan Prestasi, itu dilakukan oleh kantor hukum Bang Fahmi. Jilid kedua adalah Wan Prestasi yang dilakukan oleh kantornya Bang Andi. Ini jilid ketiga Wan Prestasi yang khusus menyangkut perbuatan melawan hukum oleh kantor Bang Andi. Seharusnya kami juga sependapat dengan Bang Fahmi sesuai katanya selalu bahwa ini kesepakatan. Karena melanggar kesepakatan, makanya dikatakan Wan Prestasi. Dibuktikan dulu kesepakatannya, baru ditingkatkan. Kalau memang ini sepakat, berarti kami melanggar perbuatan melanggar hukum. Jadi ini nang terbalik-balik. Tapi yalah, kami coba ikutin semua strategi katanya. Kami juga nggak tahu strategi apa begini. Tapi mudah-mudahan kami minta tolong kepada kuasa hukum penggugat, minta tolong kalau bisa jangan dicabut lagi. Karena kalau dicabut, sia-sia kami datang ke pengadilan ini. Itu yang pertama. Kedua, kami juga mohon supaya bisa kami melakukan perlawanan. Dengan ada perbuatan melawan hukum, kami bisa melakukan rekopensi. Jadi kita bisa lawan. Tapi kalau dicabut, waduh, kami juga jadi nyesak ini kalau dicabut. Tolong kepada kuasa hukum penggugat supaya
jangan dicabut lagi ya. Itu aja mungkin pesan kami. Bang, Ya, dengan digugatnya Tunggu saya tambahkan ya. Tambahin. ya, Saya tidak mengkomentari ini gugatan dibuat oleh advokat. Ya. Advokat itu adalah orang yang mengerti hukum, sehingga kami tidak mengomentari isi daripada dalil-dalil daripada gugatannya. Ya. Tapi saya hanya ingin menyampaikan bahwa gugatan ini adalah gambaran tentang ciri khas pelaku tindak pidana kejahatan. Ya. Ciri khasnya saya katakan begini, semua pelaku tindak pidana kejahatan selalu berusaha membungkus tindak pidananya supaya tidak diketahui oleh orang lain. Itu selalu dibungkus, ya, tutupin, ya. Kemudian timbul laporan polisi dari tergugat yang menyebabkan tindak pidana kejahatan ini terbuka. Supaya dia tertutup lagi, digugatlah laporan polisi ini, ya. Makanya gugatan laporan polisi digugat perbuatan melawan hukum supaya tadi tindak pidana kejahatannya kembali terbungkus. Ya. Kemudian yang kedua, ada lagi upaya membuka tindak pidana kejahatan ini melalui rekaman. Ya. Rekaman juga bisa membuka tindak pidana kejahatan ini. Ya, supaya tidak dibuka ini oleh rekaman, dibikin lagi gugatan perbuatan melawan hukum. Seperti kemarin sudah saya katakan sebagai contoh, ya. Di rumah-rumah itu dipasang CCTV, ya, CCTV. Merekam muka-muka para maling yang terhormat, ya. Nah, maling-maling ini tidak pernah memberikan izin kepada yang punya CCTV untuk direkam mukanya. Ya, sehingga si maling ini supaya dia tidak ketahuan tindakan perbuatan memaling itu, digugatlah perbuatan melawan hukum terhadap rekaman ini, sehingga tidak bisa rekamannya dibawa keluar kemana-mana karena ini adalah perbuatan melawan hukum. Jadi tertutup kembali, terbungkus kembali tindak pidana kejahatannya. Jadi tujuan utamanya hanya membungkus tindak pidana kejahatan itu supaya tidak terbuka kepada kita semua. Ya, itu maksud tujuannya dibuat gugatan ini. Kalau dia berhasil nanti hakim mengabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum, berarti terbungkuslah tindak pidana kejahatannya, berarti dia tidak berbuat jahat, berarti dia adalah orang baik-baik, ya, kecuali kalau besok hakim pidana menjatuhkan hukuman 20, 30, 200 tahun, ya. Nah, begitu. Nanti kita lihatlah hasilnya. Bang, dengan bisa dibilang tuh dengan nominal tuntutan yang hampir 200 lebih, 244 miliar. Gimana tuh Bang? Oke, jadi Nah, gini. yang menyita siapa? Ya, Itu. ya, ya, Untuk ya. tergugat siapa? Ya. Ini retorika. Ya. Digugat Kamera Bang? Depan bang. Ya. Oh iya. Ya. Akhirnya juga ya. Depan bang. Jadi Nyanyi. digugat karena mengalami Ya. kerugian, ya, kerugian. Kalau menurut pendapat kami, ini bukan kerugian. Orang makan tidur gratis berbulan-bulan dalam penjara, menurut kami itu keuntungan. Ya, bukan kerugian. Siapa yang rugi dikasih makan gratis? Ya, nginep, makan gratis, semua gratis, berarti bukan kerugian kan? Keuntungan bukan? Ya, jadi menurut kami ini bukanlah suatu kerugian. Jika kami nggak tanggapi kerugiannya, menurut kami adalah suatu keuntungan. Makan tidur gratis selama sekian bulan, ya. Harus ya. Saya tambahkan ya. Tambahin Pak. Jadi gugatan ini kan EMA itu ya ada 244 miliar. Padahal pokok dari gugatan yang sifatnya material itu 4 miliar. Nah, 4 miliar ini dari awal perkara pidana itu kita tahu siapa yang menyita duit itu. Keberadaan uang itu di mana sekarang? Adanya mulai dari tingkat penyidikan di Polri, tingkat kejaksaan disita dilanjutkan penyidikan oleh kejaksaan, dan terakhir di tingkat pengadilan. Dan jadi uang 4 miliar itu yang sifatnya material 4 ya, 3,4 ya, pada saat 3,4 itu ada di dalam penyitaan siapa? Harusnya itu yang digugat. Siapa? Itulah dari Kapolri, Kejaksaan Agung, dan pengadilan. Nah, yang lainnya untuk gugat, baik Reja maupun PT. Nah, yang 200 sekian itu imaterial, seolah-olah kegiatan tertunda, padahal yang tertunda itu sebenarnya klaim kami di sini tidak bisa melaksanakan kegiatan. Kemudian proses dia di luar juga kita tahu bagaimana keadaan
bisnisnya. Ya itu kami kira ya, kalau dari awal itu gugatan perdata seperti tadi disampaikan melalui perbuatan kontestasi itu lebih tepat. Lebih tepat ya, karena apa? Posisi ada waktu 1 tahun. Nah, dalam tindak pidana kemarin kita kan sama-sama mendengar prosesnya terjadi, ahli menyampaikan seperti apa. Tapi ya itu sifat pidana, tapi sifat perdata itu yang jelas immaterial itu boleh, tapi material itu adalah pada posisi di tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan, dan tingkat pengadilan. Jadi itu ya, menyangkut uang 2,4 itu. Jadi bukan perbuatan melawan hukum. Kita nggak tahu, kontestasi sudah dicabut, padahal itu arahnya lebih tepat. Nah sekarang perbuatan melawan hukum, pidananya sedang jalan. Itu aja mungkin tambahan. Jadi tegasnya perbuatan melawan hukum itu mestinya tergugat satu itu Kapolri, karena dia yang menangkap dan menyita, dilanjutkan oleh Kejaksaan, jadi Kejaksaan Agung. Itu juga masalah penahanan dan penyitaan, dilanjutkannya langsung ke pengadilan juga melakukan penahanan. Jadi 3 institusi ini harusnya sebagai tergugat, kami ini tergugat gitu. Jadi ini tambah ya. Baik, terima kasih rekan-rekan. Kami perlu tambahkan sedikit bahwa setiap warga negara boleh mengajukan gugatan. Apapun namanya boleh. Namun di dalam gugatan itu kan ada gugatan perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan uang yang tadinya nilainya 4 miliar, saat ini sisa 3, berapa Bang? 3,6. 3,4. Nah artinya yang dirugikan siapa, yang menggugat siapa? Sekarang yang menyita uang itu adalah kepolisian. Dari kepolisian pindah ke kejaksaan dan saat ini di pengadilan. Artinya pengadilan lah yang berwenang menahan uang itu. Jadi bukan kami. Kami sudah dirugikan dari pihak kami, justru kami digugat perbuatan melawan hukum. Artinya kerugian dari penggugat ini apa? Itu perlu kami tanyakan. Yang kedua, penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum dengan dalih bahwa klien kami melakukan perbuatan melawan hukum. Namun perbuatannya itu apa? Kita masih sumir, masih tanda tanya, karena berkaitan dengan ditangkapnya beliau, dengan rekaman yang dibuat oleh klien kami, itu yang diangkat, yang di-framing, sehingga seolah-olah klien kami sudah merencanakan semuanya itu. Nah artinya nanti kita buktikan pada saat proses berjalan. Yang mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan oleh rekan kami, bahwa gugatan ini biar sampai tuntas untuk membuktikan siapa yang salah, siapa yang benar. Mungkin itu. jadi jangan gugat cabut. Bang Hafiz silakan tambahin Bang. Silakan Bang, silakan tambah. Hukum acara Komal. Pasal 55. Ya mungkin karena ini senior minta, jadi nambahin sedikit ya, izin senior, bahwa intinya pemahaman semua ataupun framing yang sekarang dilakukan terhadap klien kami ini atau Dr. Reza ataupun Dr. Mufid terkait adanya suatu kesepakatan. Nah, tetapi tadi sudah dijelaskan sama Bang Biring bahwa klien kami sedang melakukan perbuatan hukum, bukan perbuatan melawan hukum. Karena klien kami merasa menjadi korban atas dugaan tindak pidana pemerasan yang sekarang sedang diuji mengenai adanya suatu ancamannya. Apakah ada suatu ancaman di dalam perkara pidananya? Jadi kalau misalkan di perkara pidana itu ternyata terbukti ancamannya, maka apa yang dikatakan mereka selama ini terkait adanya suatu kesepakatan, maka dengan kata lain itu batal demi hukum. Jadi tidak bisa dikatakan suatu kesepakatan bila ada suatu ancaman. Makanya seharusnya saya pikir gugatan ini sangat terburu-buru lah, tanpa melihat dulu terkait kasus pidananya. Kalaupun memang ini nanti putusan pidananya Nikita Mirzani divonis bersalah, maka saya berpikir itu adalah suatu gugatan yang sia-sia yang dilakukan oleh Nikita Mirzani dan Ismail Marzuki. Mungkin itu aja.